Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya, Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah melakukan kehendak Allah dengan tindakan nyata. Bahan renungan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-26. Dalam sabda Injil kita mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua orang anak yang disuruh bekerja di kebun anggur oleh ayahnya. Si sulung menjawab ya, tetapi ternyata dia tidak melakukan pekerjaannya. Si bungsu menjawab tidak mau, tetapi kemudian dia menyesal dan dia pergi bekerja melaksanakan perintah ayahnya. Setelah memberikan perumpamaan, Tuhan Yesus bertanya kepada para imam kepala, para ahli Taurat dan orang Farisi, siapa di antara kedua orang anak itu yang sungguh-sungguh melakukan kehendak ayahnya? Semua mereka menjawab, anak kedua yang melakukan kehendak ayahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan perumpamaan ini jelas bahwa baik Yesus maupun para imam kepala sama-sama mengutamakan perbuatan daripada perkataan. Yesus dan para imam kepala sama-sama mengakui bahwa seseorang dapat disebut sebagai orang baik sejauh orang itu melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu ini sebenarnya merupakan kritik Yesus terhadap pola kehidupan para imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa sombong karena mereka sudah melaksanakan kehendak Allah dengan taat melaksanakan hukum dan peraturan yang tertulis dalam hukum Taurat. Dengan melaksanakan hukum Taurat, mereka sudah merasa sempurna. Dan status nenek moyang mereka sebagai bangsa pilihan mempengaruhi perjalanan kehidupan mereka. Dan mereka merasa bahwa sudah cukup dengan melaksanakan hukum dan peraturan Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus menjernihkan pandangan mereka bahwa melakukan kehendak Allah itu belum cukup. Melakukan kehendak Allah perlu dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik, seperti misalnya membantu para janda, membantu anak-anak yatim piatu, dan juga membantu orang-orang yang sakit. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, bagi Yesus melakukan kehendak Allah itu harus dilengkapi dengan tindakan nyata. Bagi Yesus tidak dibutuhkan orang hanya menjawab ya, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Dengan jawaban ya, orang diharapkan segera berbuat sesuatu secara nyata. Seperti dikatakan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sisi lain dari makna perumpamaan Tuhan Yesus adalah dalam hal melakukan kehendak Bapa. Kehendak Allah adalah supaya orang-orang mau mendengarkan sabdanya dan bukan hanya sampai mendengar saja, tetapi melakukan kebenaran sabda Allah tersebut, ketaatan
pada perintah Tuhan dalam tindakan nyata. Prinsip Yesus adalah hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jelas bahwa ketaatan kepada Bapa, ketaatan kepada kehendak Allah harus disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memeriksa diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah? Apakah kita sungguh-sungguh sebagai pelaku firman itu sendiri? Jangan sampai kita sebagai orang Katolik dikatakan sebagai orang Katolik omdo atau omong doang. Mari kita berusaha melayani Tuhan dan sesama dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Amin.